PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang membayar secara angsuran setiap bulannya, dengan tujuan untuk meningkatkan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pembayaran dan pelaporan pajak SPT masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya bulan Mei 2022, maka angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pasal PPh 25, yaitu akan dikenakan tarif sanksi pajak per bulan dan dihitung dari jatuh tanggal tempo hingga berakhirnya tanggal pembayaran. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kegiatan yang menghasilkan barang yaitu pertama merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga. Lalu ada memasak, yaitu mengelola barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak. Lalu ada mencampur, yaitu mempersatukan 2 atau lebih unsur untuk menghasilkan 1 atau lebih barang lain. Lalu ada mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Lalu yang terakhir ada membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Setelah mengetahui kegiatan menghasilkan barang, timbullah pertanyaan, apa pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM, yaitu jika yang pertama, keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, lalu ada pengendalian konsumsi barang mewah, lalu perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, dan yang terakhir, pengamanan penerimaan negara. Yang berikutnya adalah barang kena pajak yang tergolong mewah. Ada 4, yaitu yang pertama, barang yang bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kapan PPNBM dipungut? Prinsip pemungutannya hanya 1 kali saja, saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang yang tergolong mewah. Baiklah, kita masuk pada berapa tarif PPNBM. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Di sampingnya didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya dan konsultasi dengan DPR. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPNBM dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat dimintai kembali. Apa saja barang yang dikenakan PPNBM? Yang pertama, kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan kepentingan negara. Dan yang kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Dan yang keempat, kelompok balon udara.
Dan yang kelima, kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Dan yang terakhir, kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Kemudian berikutnya ada perhitungan dan pelaporan PPNBM. Pajak perhitungan atas barang mewah dilakukan dengan cara mengalihkan persentase tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat laporannya harus digunakan formulir SPT masa PPN 1111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, PPNBM tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN import. Pelaporan pajak atas barang mewah ini harus segera dilakukan, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat. Tarif PPN saat ini adalah 11% yang meliputi ekspor BKP terwujud, yang kedua ekspor BKP tidak terwujud, dan yang terakhir ekspor JKP. Contoh soal, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Teman-teman bisa lihat pada soal-soal atau rumus-rumus yang ada di bawah ini.